semuanya, Pio di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Child's Play. Menceritakan kisah kehancuran yang diakibatkan boneka psikopat akibat kesalahan dari sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mana seharusnya si boneka itu menjadi teman dan asisten bagi pemiliknya, namun sekarang malah membunuh orang-orang di sekitarnya. Seperti apa ceritanya? Stay tune and enjoy with this video. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua, Hendry Kaslan, pada sebuah televisi sedang membicarakan perusahaannya yang bernama Kaslan dan bergerak di bidang multifungsional. Dahulunya perusahaan ini membuat berbagai produk berteknologi tinggi, mulai dari permainan hingga dunia industri. Salah satunya adalah sebuah boneka canggih yang diberi nama Buddy. Bahkan produknya itu mampu mengalahkan pesaing dan sangat laku di pasaran. Boneka tersebut dirancang khusus untuk menjadi teman sekaligus asisten dari pemiliknya. Selain cerdas, dia juga bisa menghibur dan melakukan pekerjaan rumah. Bahkan saking hebatnya, Buddy juga bisa mengendalikan semua produk berteknologi yang dibuat oleh Kaslan. Kemudian diperlihatkannya sebuah pabrik di mana boneka itu dibuat. Di sana, sang manajer memarahi salah satu karyawan, bahkan setelahnya dia memecat pria tersebut secara paksa. Jelas, si pekerja yang sakit hati kemudian menghapus sistem keamanan dari boneka tersebut dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat di lantai atas. Lalu, boneka-boneka itu pun dikemas dan didistribusikan di berbagai market. Film pun dimulai. Dalam sebuah minimarket, seorang pekerja wanita yang bernama Karen terlihat tengah melayani pelanggan yang saat itu protes terhadap boneka yang mereka beli. Lantaran pria itu ingin membeli Buddy versi rambut pirang, namun yang tersedia hanyalah versi rambut merah. Karen menjelaskan kalau yang dimaksud itu adalah seri kedua dari Buddy. Namun boneka itu belum keluar, jadi mau nggak mau si pria itu pun mengambil boneka itu lagi. Singkatnya, malam pun tiba. Pada sebuah apartemen, Karen hanya tinggal bersama putranya yang bernama Andy yang saat itu berusia 12 tahun. Di sana, Andy mengatakan kalau suasana di tempat barunya itu sangat membosankan karena sepi dan tidak ada teman untuk bermain. Di keesokan harinya, Karen mesti dihadapkan dengan salah satu pembeli wanita yang saat itu juga mengembalikan boneka yang telah dibelinya 3 minggu yang lalu dengan alasan kalau barang tersebut rusak. Selain itu, wanita itu juga mengatakan kalau mata Buddy berubah menjadi merah. Dan sepertinya para pemilik boneka itu mengalami keluhan yang sama. Di samping itu, mereka sangat menantikan versi terbaru yang akan rilis dalam waktu 2 minggu ke depan. Karen lalu membawa boneka itu ke kepala gudang dan memintanya karena dia akan memberikan boneka tersebut kepada anaknya di hari ulang tahunnya yang dalam waktu dekat. Di rumah, Andy yang baru saja pulang dari sekolah kemudian keluar kembali ketika melihat ibunya bersama pacarnya, Sen, yang memang dari awal Andy tidak menyukai pria itu. Tetangganya yang berprofesi sebagai polisi kemudian menyapa Andy yang saat itu sedang duduk-duduk santai di luar. Namun tak seberapa lama, ibunya tiba dan membawa Andy untuk masuk ke dalam rumah. Dia pun memberikan boneka itu, namun sepertinya Andy kurang menyukai karena menganggap kalau itu adalah boneka biasa. Andy kemudian menyalakan dan menghubungkan dengan ponselnya. Namun yang selalu muncul adalah notif error. Lalu tiba-tiba boneka itu menyala dan memindai wajah Andy. Setelahnya, Andy pun memberitahu namanya. Namun di saat Andy memberinya nama San Holo, namun boneka itu mengatakan kalau dia lebih suka untuk dipanggil Chucky. Ketika diminta untuk menyalakan televisi dan si boneka, Chucky menanyakan apakah itu televisi dan menanyakan kalau dia tidak bisa memproses perintah tersebut. Mereka mengira kalau saat itu Chucky sedang berlelucon kepadanya. Karen kemudian mempelajari cara mengoperasikan boneka tersebut melalui buku panduan. Setelah melakukan beberapa percobaan, namun tetap saja hasilnya sama. Kalau Chucky tidak bisa menjalankan perintah yang diminta. Andy kemudian membawa Chucky masuk ke dalam kamar. Di sana, Andy mengatakan kalau dia tidak menyukai kucing karena sangat menyebalkan. Tiba-tiba Chucky merespon dan mengucapkan kata yang sama dengan yang Andy ucapkan. Mendengar itu, Andy menjadi terkejut karena baru saja Chucky berkata yang seharusnya diblokir oleh sistem. Namun Andy menganggapnya itu keren. Chucky kemudian mempelajari hal-hal yang ada di rumah itu, mulai dari nama barang hingga sesuatu yang disuka dan dibenci oleh Andy. Saat menjelang tidur, Chucky menawarkan agar dia menyanyikan sebuah lagu untuknya. Namun Andy mengatakan tidak, tetapi Chucky tetap bernyanyi walaupun itu di luar perintah. Ketika sedang tidur, Andy yang terbangun kemudian melihat Chucky yang selalu mengajaknya bermain.
Tetapi Andy memaksakan diri agar bisa tidur hingga di keesokan hari, Jackie mulai mempelajari segala aktivitas yang dilakukan oleh Andy, seperti sikat gigi dan cara menggunakan pisau. Namun jelas itu di luar batas yang telah ditentukan. Saat Andy pulang dari sekolah, di depan pintu sudah ada Jackie yang kemudian memberikan sebuah hadiah yang dibuatnya sendiri. Sementara di depan ada Karen dan pacarnya. Sen menyuruh Andy untuk diam karena bisa mengganggu Karen yang saat itu sedang tidur di bahunya. Andy yang merasa jengkel lalu masuk ke dalam kamar. Singkatnya, hari-hari pun mereka lalui bersama. Hingga pada suatu hari, ketika sang kucing peliharaan mereka yang bernama Kitty itu melukai tangan Andy, melihat Andy yang kesakitan, Jackie yang tak tega kemudian mencoba untuk membunuh kucing itu. Namun perbuatannya itu dicegah oleh Andy. Kemudian, keduanya sempat berencana untuk mengerjai Sen yang sangat mengesalkan itu. Tak lama berselang, tiba-tiba dua bocah yang bernama Felin dan Park melintas di depannya. Mereka yang mendengar perkataan yang seharusnya tidak diucapkan dari boneka itu, lalu terkejut dan merasa itu keren. Akhirnya mereka berdua pun menjadi temanan. Setelah Andy menceritakan niatnya dan akhirnya mereka pun melakukannya sama-sama. Keesokan hari, teman barunya itu mengajak Andy untuk bermain di luar, sekaligus menjahili orang-orang di sekitar mereka melalui boneka itu. Semakin hari, sepertinya Jackie mulai terbiasa dengan melakukan hal-hal yang buruk, mulai dari mengejek hingga mengambil barang milik orang lain. Setelahnya, kemudian mereka pergi sambil nonton film psikopat yang banyak adegan pembantaiannya. Jackie melihat Andy dan sahabatnya ketawa ke TV melihat adegan itu. Tak lama berselang, Jackie secara diam-diam pergi ke dapur, kemudian dia mengambil pisau dan tiba-tiba Andy dan temannya melihat bayangan Jackie yang sudah memegang pisau dan siap untuk menusuk mereka. Andy dengan segera menghentikan dan menindihnya menggunakan bantal. Namun Jackie menyayat tangan Andy dengan pisau, dan ketika ditanya mengapa dia melakukan itu, Jackie mengatakan kalau dia berpikir kalau hal tersebut dapat membuat Andy menjadi senang. Andy kemudian mengurungnya sendiri di dalam kamar. Hal tersebut membuat Jackie menjadi sedih dan keluar. Di sana, dia memutar rekaman dan mengolok-olok pacar Karen. Mendengar itu, Karen menjadi kesal dan pergi dari sana. Karen yang merasa gak enakan dengan Sen, lalu mengambil dan memasukkan bonekanya ke dalam lemari. Namun Jackie berhasil keluar dengan memecahkan kacanya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Andy melihat kucingnya yang telah mati akibat dibunuh oleh Jackie yang menganggapnya bahwa kucing itu telah menyakiti Andy. Melihat itu, Andy hanya bisa bersedih dan tak tahu lagi selain harus membuang mayat kucing tersebut ke dalam tempat pembuangan sampah. Di keesokan harinya, sepulang sekolah lagi-lagi Andy mendapatkan Karen bersama Sen yang sepertinya baru selesai melakukan adegan-adegan. Melalui itu, Andy yang baru saja tiba kemudian keluar untuk pergi ke rumah temannya. Singkatnya, malam pun tiba. Di toilet, saat Sen membuang air dan tiba-tiba di samping sudah ada Jackie yang kemudian mengejeknya kembali. Dia yang kesal lalu membawa Jackie dan masuk ke dalam kamar Andy. Di sana, Sen memarahi atas kesalahan yang selalu dilakukan oleh boneka itu. Rasa kesal Andy semakin menjadi-jadi dengan sendirinya sambil mengatakan kalau bisa dia tidak mau lagi untuk melihat kehadiran Sen. Sementara Jackie yang ada di dekatnya itu mendengarkan apa yang barusan dikatakan oleh Andy. Seketika ekspresinya pun berubah menjadi sangar yang disertai dengan perubahan matanya yang berubah menjadi merah. Ternyata secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Andy, Jackie mengikuti Sen hingga ke rumahnya. Di sana terlihat kalau dia sudah memiliki istri dan 2 anak. Malam itu, di saat Sen sedang sibuk melepaskan lampu-lampu bekas perayaan Natal pada atap rumahnya, di bawah Jackie menggeser tangga yang digunakan hingga dia pun terjatuh dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sen yang tak mampu untuk menghindar karena kedua belah kakinya telah patah dan Jackie kemudian menebas kepalanya dengan mesin rumput lalu menguluti wajahnya. Kulit dari wajah Sen kemudian diletakkan pada buah semangka dan memberikannya kepada Andy. Melihat itu, Andy menjadi ketakutan dan tak tahu harus diapakan potongan wajah tersebut. Di sana, Jackie mengatakan kalau semua itu dilakukan hanya untuk teman dekatnya. Jackie kemudian memutar rekaman suara Andy yang mengatakan kalau dia tidak mau melihat Sen. Mendengar itu, Andy semakin marah lalu memasukkan Jackie ke dalam lemari. Setelah itu, memberitahu teman-temannya. Mereka pun kemudian mencari ide untuk menyingkirkan potongan kulit tersebut. Andy sempat berpikir untuk melaporkannya saja kepada polisi, namun yang lain melarang karena bisa berakibat buruk pada mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membungkusnya dengan kertas kado dan membuangnya ke tempat sampah. Saat hendak keluar pergi, tiba-tiba Karen mendapati mereka dan menanyakan apa yang sedang mereka bawa. Andy terpaksa berbohong dan mengatakan kalau itu adalah sebuah kado yang dikhususkan untuk ibu tetangganya yang merupakan istri dari polisi karena telah membantunya menyelesaikan tugas sekolah. Namun masalahnya, Karen mengatakan kalau dia mau ikut untuk memberikan hadiah itu. Di sana,
Ibu yang masih bingung dengan apa yang diterimanya akhirnya berpura mengiyakan apa yang dikatakan oleh Andy dan menerima hadiah tersebut. Sebelum pergi, Andy meminta sang ibu agar tidak membuka kado tersebut sebelum hari ulang tahunnya tiba, dan mereka pun pergi. Di rumah, Andy mendapati Chucky telah memegang pisau kecil, namun Andy meminta pisau itu dan mengajak Chucky untuk bermain di kamar. Di sana, sudah ada 2 orang temannya yang menunggu, kemudian memukul dan berusaha untuk melepaskan alat dari boneka itu dan membuangnya ke tempat sampah. Namun, sialnya boneka itu ditemukan kembali oleh seorang pria yang kebetulan memiliki skill dalam memperbaiki barang-barang elektronik. Chucky lalu dibawa masuk ke dalam rumahnya dan dipreteli. Karena dia berpikir kalau boneka itu diperbaiki dan dijual kembali, maka dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Di sana, terlihat beberapa monitor yang sedang menampilkan keseluruhan ruangan CCTV apartemen, termasuk rumah Andy dan tetangganya yang polisi. Chucky menyadari kalau pria ini memiliki niat yang tidak baik kepada penghuni apartemen. Sementara di sisi lain, Andy dan keluarga polisi sedang makan malam. Di sana, sang bapak menyadari keadaannya kado tersebut, kemudian menanyakan kepada istrinya. Namun sang istri memberitahu kalau itu adalah hadiah dari Andy yang akan dibuka di hari ulang tahunnya. Hingga pada suatu kesempatan, Andy berhasil mengambil dan membawa bungkusan itu keluar. Lama berselang, pria itu kembali dan mengganti komponen boneka yang rusak. Akhirnya Chucky pun berhasil untuk dinyalakan kembali. Saat akan mengambil kotak, tiba-tiba dari monitor menampilkan Karen yang tengah siap untuk mandi. Namun di saat yang sama, tiba-tiba monitor itu mati. Pria itu kemudian memerintahkan komputer yang juga produk Kaslan untuk mereboot sistem. Namun perangkat tersebut tidak mau melakukan perintahnya karena semuanya telah di bawah kendali oleh boneka kampret tersebut. Lama berselang, Chucky si boneka kampret itu kemudian menghilang dan lampu pun dimatikan. Dalam kegelapan, boneka kampret itu menyayat kaki dan tubuh pria itu, kemudian menyiksa serta membunuhnya dengan mesin mebel. Jika ada pertanyaan mengapa boneka kampret itu bisa mengendalikan berbagai macam alat, jawabannya karena semua barang-barang itu masih seproduk dengan Kaslan. Jadi apapun bentuknya maka itu bisa dikendalikan oleh si boneka kampret. Sekarang adalah korban kedua yang dilakukan oleh Chucky. Namun sampai saat itu, pihak kepolisian masih belum mendapatkan jawaban di balik siapa pelakunya. Di sisi lain, Hendrik Kaslan menyampaikan kalau produk Body 2 akan segera launching, bahkan memiliki 5 variasi sekaligus. Semua orang sudah tak sabar untuk menantikan versi terbarunya. Andy yang saat itu sedang berada di dalam minimarket dan tiba-tiba sebuah boneka menghampiri lalu memanggil namanya. Namun kali ini dia belum curiga kalau itu adalah si boneka kampret miliknya. Setelah Chucky memutarkan rekaman dan mengendalikan semua televisi, itu baru membuatnya benar-benar yakin kalau dia adalah si boneka kampret yang telah dihancurkannya tempo hari. Dengan segera Andy membantinya, namun salah seorang bocah tiba yang mengaku kalau itu boneka miliknya. Walaupun Andy sudah berusaha untuk meyakinkan, tetapi itu bocah bersekukuh yang akhirnya mereka pun tonjok-tonjokan. Setelah itu Andy mengambil ponsel Chot yang terjatuh di lantai. Setibanya di apartemen, dia mencoba untuk mengakses Chucky melalui ponsel tersebut. Sementara di sisi lain, ibu tetangganya Doreen tengah siap untuk pergi bertemu dengan ibu-ibu lainnya. Dan di luar terlihat kalau dia menggunakan sebuah mobil pintar yang juga dikeluarkan oleh perusahaan Kaslan yang diberi nama Kaslan Care. Andy yang menyaksikan itu kemudian berlari untuk mencegah agar Doreen tidak masuk ke dalam mobil. Namun dia terlambat karena mobil tersebut keburuan membawanya pergi dengan berjalan mundur. Namun si ibu masih tidak mencurigai kalau mobilnya telah dikendalikan oleh si kampret. Hingga pada sebuah tujuan, saat akan turun, tiba-tiba mobil itu bergerak dan membawanya dengan arah tak bertentuan. Hingga pada akhirnya Doreen terbunuh akibat mobil yang ditabrakkan oleh si kampret. Andy berusaha untuk meyakinkan Karen mengenai Doreen, namun ibunya masih tak percaya atas apa yang dikatakan anaknya. Malah dia memarahi Andy karena telah mengambil ponsel Chot dan memintanya agar itu dikembalikan. Di dalam kamar, tiba-tiba televisi menyala dan memutar berbagai rekaman dari orang-orang di dekatnya. Melihat itu, Andy menyadari kalau si kampret ada di situ, kemudian memukuli televisi dan produk Kaslan lainnya. Saat bersamaan, Karen hanya bisa terdiam melihat tingkah laku Andy yang sepertinya sudah tak terkendali dan frustasi. Beberapa teman Andy yang ternyata mencurigai kalau dia kemarin adalah si kampret lalu meminta ponsel Chot untuk melacak keberadaannya yang ternyata sudah berada di dalam sebuah minimarket. Di keesokan hari adalah hari di mana Body 2 akan diluncurkan. Minimarket sudah dipenuhi oleh orang-orang yang sangat lama menanti produk tersebut. Sementara di sisi lain, suami Doreen yang merupakan polisi mendapat laporan mengenai beberapa potongan kulit wajah Sen yang dibungkus dengan kertas kado yang sama dengan milik Andy sebelumnya. Mengetahui itu, polisi dengan segera mencari Andy dan lalu menangkapnya. Sementara di sisi lain, orang yang memerankan sosok Body di panggung telah terluka akibat lehernya ditusuk oleh si kampret. Semua orang menjadi panik dan Andy diborgol ke troli oleh pak polisi yang kemudian menemui orang yang sudah sekarat tersebut. Di
saat bersamaan, si kampret menyalakan semua drone lalu menyerang orang-orang yang ada di sana hingga tewas, dan bahkan polisi itu juga terluka akibat terkena serangan drone. Gak cukup hanya itu, si kampret bahkan juga mengunci seluruh ruangan sehingga tak satu pun bisa keluar dari sana. Ditambah lagi dengan sebuah boneka yang telah menyala dan dibawa kendali oleh si kampret. Isi ruangan pun menjadi semakin panik. Sementara Andy yang masih terjebak di troli melihat boneka beruang yang telah menjadi si kampret perlahan mendekatinya. Namun temannya berhasil memutuskan borgol tersebut. Andy segera berlari untuk menemui Karen yang telah diikat dan disandera oleh Chucky. Dan di sana dia berusaha untuk melawan si kampret yang tengah siap untuk menusuknya. Kemudian Andy menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan pertemanan mereka dahulu. Ketika itu berhasil membuat si kampret terhening. Kesempatan itu ia gunakan untuk menepis lalu berlari menemui sang ibu yang berjuang menahan rasa sakit dari gantungan tali di lehernya yang semakin lama semakin kencang. Hingga pada sebuah momen Andy berhasil memotong tali itu dan menyelamatkan ibunya. Setelah itu dia menusuk si kampret dengan pisau hingga benar-benar mati. Tetapi ternyata yang dilakukan oleh Andy tidaklah membuat Chucky benar-benar mati. Dan tiba-tiba dari belakang dia meloncat yang akan menyerang. Namun di saat yang sama Pak Polisi datang lalu menembaknya. Karen yang ikutan kesal lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap dan mencabut kepala si kampret dari tubuhnya hingga tidak ada kemungkinan untuk dia hidup kembali. Akhirnya Karen dan Pak Polisi pun dilarikan ke rumah sakit atas luka yang dideritanya. Sementara Andy dan kawan-kawan mengambil dan membakar si boneka kampret hingga benar-benar punah. Di lain tempat, terlihat kalau mata dari boneka-boneka yang dipajang itu menyala dengan berwarna merah yang menandakan kalau akan ada boneka-boneka kampret yang akan datang. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton bahasan ini hingga usai dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.